Halo waifu-waifuku, dimanapun kalian berasal. Cerita kali ini akan membahas yaitu sebuah film Saturday Killer. Film yang bergenre komedi action ini, yang dimana pemerannya utamanya yaitu sebagai pembunuh bayaran si Terry Fall, yang juga memiliki ejakulasi dini. Bagaimana keseruannya? Yuk kita tonton. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Skin dimulai dengan si Rain atau Terry Fall yang menyewa seorang PSK. Tapi di sana si Rain malah ngajak ngobrol si PSK tentang favorit komedian mereka. Nah, ketika akan dimulai, si Rain ini malah ngebayangin gimana rasanya Skin dipapap, nggak langsung nggak ngelakuin hal yang gitu tapi udah keluar. Nah, itulah kelemahannya. Nah, ketika sedang lari pagi, si Ren ini sering ngeliatin si wanita yang sedang latihan balet. Nah, wanita latihan balet ini adalah bernama Chris. Jadi, sepertinya si Ren ini mengagumi si Chris. Nah, kemudian ketika dipandangi lagi, si Chris ini malah kabur karena mungkin grogi atau gimana. Dia pun kabur. Terus ketika di bar, si Chris sama si Ren ini bertemu. Nah, ketika si Chris mau minjem bensin, si Triple ini malah kabur. Ketika dipegang pundaknya, malah keluar tuh si cairan. Nah, di sana tambah malu lah si Ren ini. Akhirnya si Ren memutuskan pergi ke seorang dokter, yang dimana dokter ini mengatakan bahwa si Ren ini praejakulasi. Nah, terus kemudian diberilah obat sama si dokter ini. Diketahui ternyata si Chris ini merupakan anggota dari Partai Ungu dan ayahnya ini Partai Hijau. Nah, disanalah ayah dan anak ini tidak memiliki kecocokan. Akhirnya membuat mereka itu retak. Ketika ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun juga, Chris hanya bertingkah bodoh amat. Kemudian Skin berpindah ke si Ren. Si Ren ini udah nyoba nih minum obat dari si dokter, tapi hasilnya itu malah nihil, sama aja, gak ada pengaruh apa-apa. Nah, ketika pergi ke dokter lagi nih ya, dokternya ini malah nodongin pistol sama si Ren. Dia mengancam tidak mau mengembalikan uangnya si Ren ini, tapi si Ren itu kan seorang pembunuh bayaran. Akhirnya si Ren ini membunuh si dokter dengan sniper yang dinamanya Terry Fall. Kemudian besoknya si Terry Fall ini menerima sebuah misi dari pamannya, yaitu untuk membantai semua Partai Hijau, yang dimana Partai Hijau itu salah satu anggotanya adalah ayah Chris. Nah, jadi film ini berkaitan dengan ayahnya Chris dan si Chris nanti di akhir ya. Pokoknya simak sampai selesai. Lagi-lagi nih guys, si Triple ini pergi ke sebuah jamu tradisional, yang dimana di sana ditawari lah sama tukang dagangnya itu sebuah ramuan Raja Naga, yang dimana membuat penis si Triple ini kuat, besar. Tapi sungguh nihil lagi ketika datang lagi ke seorang penjualnya, yang gede malah batangnya. Kesel juga kan itu. Akhirnya tempat jamu itu dibakar lah sama si Ren ini. Sungguh biadab. Emang si Ren ini gak punya malu ya. Dia pun pergi ke rumah sakit untuk berobat. Malah diliatin banyak orang karena penisnya yang segede naga. Kemudian malamnya lagi si Ren sama si Chris ini bertemu di bar lagi. Nah, ketika di bar, si Ren ini mencoba nawari dia korek untuk memberanikan diri buat kenalan sama dia. Nah, ketika ngobrol tapi sungguh sayang, ternyata si Chris ini lagi nunggu pacarnya nih. Ketika malam nih, dia pun pergilah karena sakit hati lah. Nah, ketika pergi, dia pun mendapat misi untuk membunuh si Chris. Malah tega lah ya kan, dia ngebunuh seseorang yang dia suka. Tapi apalah daya, untuk sebuah misi, dia pun pergi ke rumah Chris untuk membunuh si Chris. Tapi di sana si Chris malah membunuh siapa ya? Nah, membunuh pacarnya. Dasar kalau cinta. Kemudian si Ren ini gak ada bosannya gitu. Dia pun membeli sebuah pil Viagra, yaitu obat pengeras dan penguat. Nah, ketika mau dipakai nih, ya dia malah kejang-kejang karena alergi obat Viagra. Akhirnya dia pun dirawat. Ketika lagi
nafsu, dia pun seketika dia pun jadi kejang-kejang. Kemudian skin pun berlanjut. Si Chris ini sedang memilih senjata untuk memburu si Terrival yang telah membunuh ayahnya itu. Dan si Chris ini gak tahu gitu, ternyata si Terrival ini adalah orang yang selama ini bertemu di bar. Ketika sedang menjalankan misi, si Chris ini di sebuah restoran untuk membunuh para apatis elit ini, tapi sungguh sayang ketika di sana Chris malah bertemu dengan seorang wanita, yaitu si Chris. Nah, ketika sedang joget eksotis, si Chris ini malah kambuh penyakit kejang-kejangnya. Akhirnya dia pun pergilah ke rumah sakit lagi. Untuk terakhir kalinya si Chris pun datang lagi. Hei Bang, Jokiอยู่ปะ? Nah, saat berkonsul di seorang petapa India ini pun sanggup membuat Chris ini menjadi kuat dan tahan lama dengan syarat dia itu jangan nangis ketika sedang menggunakan obat ini, dan obatnya itu yaitu dari si kencing petapanya ini. Mau gimana lagi kan, dan akhirnya si Ren ini minumlah si air papangnya si petapa India ini. Sungguh menjijikan. Terus dia pun uji coba nih buat ngelihat apakah berhasil atau enggak. Tapi saat dirasakan ternyata obat ini berhasil dan mengusir seorang PSK karena kelaminnya ini hanya buat si Chris. Nah, akhirnya dia pun ngeberanikan diri untuk bertemu dengan si Chris. Berhasillah si Ren ini ngobrol sama si Chris sampai dia pun diajak ke rumahnya si Chris. Nah, ketika di rumah, si Chris ini menjelaskan bahwa dia ingin memburu si Terrival dengan menunjukkan sebuah senjata snipernya. Dia pun ingin membalas dendam kepada si Terrival karena telah membunuh ayahnya. Nah, di sini si Ren pun sedih karena mengetahui ternyata si partai hijaunya ini adalah ayahnya si Chris. Dia pun merasa bersalah, dia pun meninggalkan si Chris dan amuk-amukan di jalan. ใครคือคนที่สร้างเรื่องได้ทุเรศขนาดนี้ Gara-gara nangis, Chris pun lupa sama ramuan si petapa India. Akhirnya dia pun kehilangan tuh si penisnya. Si penisnya itu ketelan ke perutnya. Dia pun pergi ke si petapa India ini untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi ketika petapa India ini berkata bahwa dia harus memakan kotoran si petapa India ini, si Ren ini malah ngamuk terus ngebantai deh. Si petapa ini semua dibantai, disisakan 2 orang. Akhirnya si Chris ini mengetahui bahwa si Ren ini adalah seorang Terrival, orang yang dia cari-cari selama ini. Dia pun membuat rencana akan membunuh si Terrival. Dia pun pergi ke sebuah tempat, yaitu sebuah misi Terrival untuk memburu si Terrival. Ketika sedang berdoa di gereja, temannya datang. Dia pun menawari sebuah misi atau diberi sebuah misi oleh pamannya, yaitu untuk membunuh si AK-47. Dan si Chris ini udah tahu bahwa si Terrival ini akan membunuh si AK-47 dan pergi ke sebuah tempatnya atau ke tempat sembunyinya si AK-47 ini. Nah, ketika sampai di sana, si Chris juga menuturi si Ren ini dari belakang. Dilihatkan si AK-47 ini sedang mengobrol dengan seorang anak muda. Ternyata anak muda ini adalah orang yang akan membunuh si AK-47 ini. Nah, ketika si Terrival ini sedang membidik si AK-47, nah si anak muda ini malah berdiri dan malah dia yang tertembak mati. Ketika si AK-47 ini pun melihat dia dan akhirnya menyerang dia. Tapi si Chris ini memergoki si Terrival ini. Nah, kemudian terjadilah baku hantam antara mereka bertiga. Tapi semua bisa diselesaikan dengan terbunuhnya AK-47 ini dibunuh oleh si Chris. Setelah membunuh si AK-47, si Chris ini pun pergi ke sebuah gereja karena mengetahui si Ryan ini pergi ke sebuah gereja. Nah, ketika sampai di sebuah gereja, dia pun mengadu. Namanya juga pembunuh bayaran, dia tidak tahu harus siapa yang dibunuh dan tidak mengetahui siapa yang terbunuh. Akhirnya si Ren ini minta maaf kepada si Chris karena Chris udah mencintai si Ren mungkin. Akhirnya dia pun tidak membunuh si Chris.
dia hanya menangkap maksud saya tidak membunuh si Ryan, dan si Chris ini hanya menangkap dia dan menjebloskannya dia ke kantor polisi. Kemudian di akhir cerita diperlihatkan yaitu Partai Ungu yang sedang berdiskusi. Nah, kemudian si Chris pun datang menjadi seorang Terrivel dan membabak beluri semua Partai Ungu. Dia pun menyebut bahwa salah satu partai dari semua partai tidak ada yang benar, semuanya hanya menjerumuskan semua partai dan meninggi-ninggikan partai mereka. Akhirnya diberondonglah itu si Partai Ungu. Diketahui kan Partai Ungu ini adalah partainya si Chris. ใจกล้าอะไร Oke, sekian dari กล้าที่จะตัดของตัวเองไง กูไม่ได้ตัด jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kedepannya saya akan membuat video lebih sering dan lebih mantap lagi. Terima kasih kawan-kawan.